Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tax planning PPh pasal 22, pasal 23 atau 26, dan PPh final. Sebelumnya, perkenalkan kami terdiri dari 1. Sandra Kusuma Stuti dan Eka Renistari. Pertama, yang akan dibahas oleh saya sendiri, Eka Renistari. Pokok bahasanya ada pendahuluan, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 26, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Next, Mbak. Pendahuluan. Dijen pajak. Untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya dari pihak lain. Sesuai dengan kewajiban pajak, pajak untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dan selanjutnya menyetorkan dan melaporkan ke kantor pajak setiap bulan berdasarkan ketentuan perpajakan. Atau yang sering disebut withholding tax. Sedangkan self-assessment, yaitu pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri. Sedangkan withholding tax, wajib pajak diwajibkan untuk memotong, menyetor, dan mengadministrasikan pajak pihak lain atau pihak ketiga. Di dalam PPh nomor 36 tahun 2008 itu mengatur mengenai jenis-jenis penghasilan yang diatur oleh withholding tax. Next, Mbak. Yang selanjutnya, pajak penghasilan pasal 22. Di sini akan membahas mengenai tax manajemen pemotong dan pemungut, kemudian pengecualian atau tax exempting PPh pasal 22, dan pengajuan SKP PPh pasal 22. Next, Mbak. Tax manajemen pemotong dan pemungut. Menurut PMK nomor 8 garing PMK titik 03 garing 2008, pajak pemungut PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 benderawan, dan BUMN atau BUMD atas pembayaran untuk pembelian dan penyerahan barang yang dibebankan ke APBN atau APBD. PPh pasal 22 atas kegiatan usaha lain atau hasil penjualan seperti produksi Pertamina, produksi rokok, semen, otomotif, baja, kertas, dan lain-lain. Serta PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Itu diatur oleh PMK nomor 253 garing PMK garing 03 garing 2008. PPh pasal 22 impor menyangkut pemungutan pajak di sektor impor yang berhubungan dengan penyerahan dan pembayaran barang pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Tarif PPh 22 itu sangat bervariasi tergantung apakah perusahaan punya angka pengenal import atau API atau tidak. Dan kalau tidak mempunyai, tidak dikuasai, artinya barang tidak bertuan. Kalau ada atau mempunyai API, tarifnya 2,5% dari nilai impor, sedangkan non-API 7,5% dan untuk barang tidak dikuasai dikenai tarif 7,5% dari harga jual lelang. Next, Mbak. Tax manajemen pemotong dan pemungut. Tax planning. Tax planner mencari tarif yang rendah sehingga dalam melakukan import, tax planner yang baik adalah akan merekomendasikan untuk importir dengan mempunyai API atau angka pengenal
import. Yang pertama, memfasilitasi penggunaan atau peminjaman API. Itu bisa digunakan oleh unit-unit bisnis dalam grup perusahaan atau konglomerat kepemilikan perusahaan yang sama. Malah itu mungkin menjadi suatu kebijakan bisnis grupnya dan harus dijalankan dan dipatuhi. Kalau kebijakan ini diimplementasikan, tes planner bisa tersenyum karena berhasil menekan beban PPh pasal 22. Kemudian, bagaimana handling fee? Yakni, jumlah fee yang harus dibayar berdasarkan perjanjian handling fee antara importir yang mempunyai API dengan pemilik barang atas jasa yang diberikan. Atas pengenaan handling fee, dipotong PPh pasal 23. Cara ini mungkin bisa dipakai oleh orang atau perusahaan yang tidak punya API dengan meminjam bendera perusahaan yang mempunyai API. Namun dengan kompensasi pemberian handling fee. Kemudian, barang yang tidak dikuasai atau barang tidak bertuan adalah membayar rate yang sama dengan yang dikenakan API. Bagi tax planner, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dalam hal yang tidak bisa dikuasai. Memang barang tak bertuan ini tidak mau diketahui siapa pengimpornya. Biasanya, dari importer kemudian ke pemilik barang atau produsen. Bagi pemerintah, yang dituntut adalah transparansi siapa yang memiliki barang impor tersebut dan yang membayar PPh pasal 22. Kemudian, dengan cara pinjam bendera. Tetapi, perusahaan yang meminjamkan benderanya juga harus berhati-hati karena masalah transaksi peminjaman bendera ini selain dapat menimbulkan masalah pajak, juga dapat menimbulkan masalah hukum dalam kasus di mana transaksi tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif atau melanggar hukum. Bila hal ini terjadi, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang mempunyai bendera tersebut. Perusahaan yang dikenai PPh pasal 22 dapat mengkreditkan PPh pasal 22 yang tidak bersifat final, sedangkan untuk PPh yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Next, Mbak. Selanjutnya, pengecualian tax exemption PPh pasal 22. Yang pertama, import barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perpajakan yang tidak terutang pada PPh. B. Import barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk atau PPN. Itu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 254/KMK.03 tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi PMK nomor 8/PMK.03/2008. Next. Pengajuan SKP PPh pasal 22. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak nomor 192/PJ/2002, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain kepada Dirjen Pajak. Hal itu karena yang pertama, wajib pajak dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal. Yang kedua, wajib pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya tidak lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun yang bersangkutan. Yang terakhir, pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terutang. Next, Mbak. Yang pertama, PPh pasal 22 import. Biasanya PPh pasal 22 import. Yang pertama, yang menggunakan API itu ada dua tarif. A.
atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir dikenakan pajak sebesar 0,5% dari nilai impor. Selain impor gandum dan tepung terigu oleh importir yang memiliki API dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, bagi importir yang tidak menggunakan API, tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor. Sedangkan importir yang tidak dikuasai, tarifnya sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Di dalam tarif PPh pasal 22 ada catatan. Nilai import sama dengan harga patokan import atau nilai CIF ditambah biaya masuk tambahan jika ada. Kemudian, kurs yang digunakan untuk penghitung nilai import adalah kurs berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Import barang untuk kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22 dikenakan PPh final. Yang pertama, atas barang import yang digunakan untuk kegiatan atau jasa yang atas tambahannya semata-mata dikenakan PPh final, tidak dikenai PPh pasal 22 import. Yang kedua, wajib pajak dapat meminta surat keterangan bebas atas import barang yang bersangkutan. Kemudian, diketahui bahwa impor tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak dikenakan PPh final, maka PPh pasal 22 yang terutang akan ditagih beserta dengan sanksi bunganya. Next. PPh pasal 22, Bendaharawan dan BUMN atau BUMD. Atas pembayaran untuk pembelian atau penyerahan barang yang dibebankan ke APBN atau APBD, besarnya PPh 22 yang harus dipungut adalah sebesar 1,5% dari harga beli yang dipungut saat pembayaran. PPh pasal 22 merupakan kredit pajak bagi wajib pajak penjual dan harus disetorkan oleh pemungut dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipungut atau penjual. Next. PPh pasal 22 atas kegiatan usaha lain. Objek PPh pasal 22 dapat dilihat di buku halaman 137 sampai 139. Di sini akan dijelaskan mengenai objek pajak pembelian barang dalam negeri, import barang, penjualan harga produksi tertentu dalam negeri, bahan bakar minyak dan gas, dan lain-lain. Namun ada catatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210 PMK.03/2008, sejak 1 Januari 2009, industri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Next, Mbak. Dan selanjutnya, PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarifnya sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Barang-barang yang tergolong sebagai barang sangat mewah yaitu pesawat udara dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Kemudian kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luar bangunan lebih dari 500 meter persegi. Selanjutnya, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunnya lebih dari 400 meter persegi. Yang terakhir, kendaraan bermotor roda 4 pengangkut orang kurang dari 10 orang dengan harga jual lebih dari 5 miliar dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Next, Mbak. Yang ketiga, pajak pengisilan pasal 23. Pengenaan SKB PPh pasal 23. Yang pertama, dividen berasal dari laba yang ditahan. Kemudian, kepemilikan saham perseorangan yang menerima dividen tersebut paling sedikit membeli saham
25% dari nilai sahamnya disetor dari badan yang membayar dividen. Next. Perubahan tarif PPh pasal 23. Menurut UU PPh nomor 36 tahun 2008 telah menurunkan tarif PPh pasal 23 yang semula 15% menjadi pertama 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga royalti, dan hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya. Kemudian 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan lain-lain. Next. Pengajuan SKB pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pemotong pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Next. Pemotong PPh pasal 23/26. Yang pertama, badan pemerintah. Kemudian subjek pajak dalam negeri. 3. Badan usaha tetap atau BUT atau perwakilan perusahaan dalam negeri. Kemudian, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan. Subjek pajak PPh pasal 23/26 ada 3. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri, badan usaha tetap atau BUT, kemudian wajib pajak luar negeri. Objek pajak PPh pasal 23/26. Yang pertama, modal yang diterima wajib pajak badan dan orang pribadi. Kemudian, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan. Yang terakhir, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak oleh orang pribadi selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif dan pengenaan PPh pasal 23 ada 4. Yang pertama, 15% dari penghasilan bruto meliputi dividen, kecuali yang diterima oleh BUMN atau BUMD, koperasi dengan syarat kepemilikan beragam minimal 25%, kecuali koperasi, dan dividen tersebut diambil dari laba ditahan. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian royalti, kemudian hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua, 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dan ketiga, 2% dari imbalan bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubung dengan pemungutan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh final. Yang keempat, imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Next, Mbak. Selanjutnya akan dibahas, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Sandra. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Ketentuan mengenai individu atau perusahaan yang dikategorikan wajib pajak luar negeri yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya kebijakan tarif pajak penghasilan pasal 26. PPh 26 itu mengatur tentang kebijakan tarif sebesar 20% atau final atas jumlah bruto dari pendapatan yang diperoleh dari dividen, bunga, royalti, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swap dan transaksi lindung lainnya, dan perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Ketentuan tarif 20% mengikuti kriteria sebagai berikut. Tarif 20% dari final itu dari laba bersih juga berlaku atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak, termasuk dalam BUT di Indonesia. Yang kedua, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak termasuk di dalam BUT di Indonesia. Tidak berlaku bagi wajib pajak yang penghasilannya tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang ketiga, tax treaty atau P3B antara Indonesia di antara negara-negara lain yang berada dalam perjanjian bisa saja berbeda satu sama lain. Tarifnya biasanya bisa untuk mengurangi tingkat dari tarif biasa yang sebesar 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Penghasilan tertentu yang dipotong PPh pasal 26 namun tidak bersifat final, yaitu 1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam PPh 26 diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Kemudian ada PPh final pasal 4 ayat 2. PPh final pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hak undian, dan lainnya. Untuk objek pajaknya sendiri itu berupa bunga deposito atau obligasi. Objek PPh pasal 4 ayat 2 yang seperti penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Yang kedua ada hadiah. Hadiah itu seperti menang lotre atau undian. Yang ketiga transaksi saham atau surat berharga. Berikutnya objek PPh pasal 4 itu adalah penghasilan transaksi saham dan surat berharga lain, transaksi derivatif, perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Selanjutnya ada pengalihan aset atau sewa tanah atau bangunan. Yang selanjutnya ada pendapatan lain, itu seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk tarif PPh pasal 4 ayat 2 itu sebesar-besarnya 0-20%. Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Yang kedua 0,1%, yang ketiga 0,5%, yang keempat 2-6%, yang kelima 2,5%, yang keenam 5%, 10%, 20%, 25% itu untuk hadiah lotre atau undian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.